Hilangnya Liverpool dari peta perburuan gelar juara IPL memang sakit. Tapi apakah sesakit dia ditinggal oleh Jurgen Klopp? Kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Gue sekarang pengen berubah berrima-rima gitu. Betul. Sekarang karena bagus. Gue ngejar target jadi komentator inian kan. Biliar? Bukan. Bukan. Sepak bola. Enggak usah diikat. Edit. Sepak bola. Ya nggak apa-apa. Emang ada kompetisinya gitu? Ada. Abang gua malah ngirimin ke gua. Ada. Sepak bola. Enggak tahu kalau itu. Enggak. Cuman fun aja lah yang fun aja kan. Fun aja kan. Itu nanti tolong dikat itu. Ya kan, abis editor katanya ngedit sejam doang. Ya kurang lama. Kita kasih yang editan gini biar lama-lama. Sekarang goblok bikin videonya 20. Marah editor marah. Oke. Kita sekarang bahas yang lagi seru-seru nih. Apa itu? Seru-seru karena baru aja bulan Desember apa Januari ya, Klopp tuh Surya Paloh gabung ke Gerindra ya. Itu seru banget sih. Seru kan? Itu seru. Ya, katanya perubahan. Iya. Tapi kan nggak bahas itu kita. Kita bahas apa? Ya Klopp kan baru aja ngumumin kalau dia cabut. Nggak baru sih ya, awal tahun atau akhir tahun lalu lah. Pertengahan tahun inilah. Iya. Ya. Dia bilang kalau ini adalah musim terakhirnya di Liverpool karena dia pengen hiatus dulu, pengen istirahat. Nah, yang pengen gue bahas sekarang soal harta kekayaan pegawai bea cukai. Dia 6 miliar. Saya bisa 7 miliar ya. Rada repot juga sih itu. Agak jauh ya. Iya. Editor pusing. Jadi apa yang mau dibahas? Liverpool. Gue pengen bahas Liverpool secara keseluruhan juga dengan apa yang dilalui Jurgen Klopp bersama Liverpool. Ya. Cuman sebelum kita bahas, kita kenalan dulu. Boleh. Karena tadi udah kenalan gitu. Lagi. Kok lupa mulu. Udah berapa episode sih? Oke, perkenalkan, nama gue Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara di sore hari ini. Itu dia. Selanjutnya, nama saya Vega Darmawanti. takut kelihatan ya. Vega Darmawanti. Enggak ya. Oke, saya Iksan, dia playmaker, saya marquee playernya di sini. Oke, itu dia. Upload dulu, marquee player kita. Upload. Di sebelah sini ada siapa nih, Mas? Nando McCartney. Liverpool. Iya. Kalau sini? La Maca. Ini bisa diusut, dia masih keluarga sama Lanyala Mataliti. Dia masih diusut ya? Bukan. Enggak ya? Bukan. Enggak ya? Ngapain dipanjangin? Iya, La Maca. Dia kan juga udah jadi ketua DPD beliau. Benar. Respect Pak Lanyala Mataliti. Respect. Tapi kalah sama Erick Thohir. Lanjut ya, ayo kemana nih bahas? Oke, sekarang kita bahas Liverpool dulu nih. Liverpool ini kan ditinggal Klopp. Betul. Musim depan jadi dia udah nggak sama Klopp lagi. Cuman sebelum kita bahas ke depan, gue pengen track back dulu. Jurgen Klopp bersama Liverpool. Dari awal deh yang lu inget kisahnya tuh kayak gimana jatuh bangunnya Klopp sama Liverpool? Klopp tuh 15 kalau nggak salah ya masuknya. Ya nggak sih? 14 apa 14-15 ya kalau nggak salah ya. Klopp tuh ya harusnya dibuatin patung sih ya di Sintayong deh. Anfield ya. Oh, Sintayong kan di GBK. Sintayong di GBK. Di JIS aja sepi JIS. Terus jangan kayak gitu aja. yang enggak maksudnya masih sepi. JIS itu masih sepi. Dia kan sepi. Belum ada parkirannya kurang. Buat edit gitu.
Goblok anjing. Kenapa sih ngomongin stadion Iya kan apa-apa. Jadi terus Klopp mau dibuatin patung menurut lu? Menurut gua Klopp harus dibuatin patung sih dari ada 7 tahun dia ya. Jadi asbak. Enggak ya. Ini Oh, kan pengrajinnya pengrajin itu yang buat kali gak ada yang tahu. Jadi gimana nih dong? Gimana nih dong? Udah 2 menit belum ada isian dong. Ayo. Serius. bahaya nih. Datengin sumber kekacauan ya. Gimana dong? Serius dulu nih ya. Iya, serius dulu. Set. Anjing apa ganti? Perubahan emosi. Oh iya. Ya menurut gua Klopp nih ya. Orang serius dulu. Iya. Ya dah. Ya menurut gua layak lah dibuatin patung lah. Buatin patung. Iya dari dia ngerubah Liverpool, pemainnya kan bener-bener dirombak gitu sama dia. Dari mulai Coutinho cabut, Ya. terus Dirkut, Skretel, ya. Lucas Leiva. Lucas Leiva. Sampai sekarang ya jadi nguntungin lah dia, penjualan pemainnya juga kan nguntungin banget gitu, dan secara prestasi menurut gua dia yang terbaik lah di luar Pep ya. Di luar dana yang dikucurin City ke Pep, menurut gua Liverpool yang terbaik dari segi taktik dan pembelian Ya. Manajemennya bagus dia. Klopp efek lah. Klopp efek. Klopp efek, KI, Klopp Sebenarnya yang gue inget Jurgen Klopp tuh ada beli pemain di warung. Daniel Agger. Ada. Agar ya. Agger. Lanjut Cak. Ada yang Fernando kalau belum selesai. Gimana San? Katanya layak dibuatin patung karena udah segitunya Klopp buat Liverpool. Emang segitunya? Enggak lah, apa sih dia tuh cuman pelatih yang menang 1 piala Premier League di zaman Covid. Satu Piala Champion. 1 piala Champion dan 1 piala Premier League. Itu pun ketika kita lagi ada wabah. Kita lagi ada wabah. Semua orang lagi sedih, sedunianya lagi sedih. Ya, burung beo di Stadion Anfield tuh pada bilang swab tes aku. Semua pada bilang kayak gitu, burung beo di Stadion Anfield. Terus dia juara. Ya menurut gue biasa aja lah. Biasa aja. Biasa aja. Walaupun memang terlepas ini rada kurang adil bagi Klopp. Satu-satunya pelatih yang mendapat poin 98 atau 99 dan gak juara cuma Klopp. Karena Centurion ya ada 100 poinnya City. Iya. Yang membuat gagal Klopp. Untuk buat patung menurut gue terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Karena patung bukan cuman bagian dari, Dan kebetulan patung juga berhala bagi agama kami ya. Jadi saya tidak setuju. Kalau gua lebih ke situ. Iya. Lebih ke faktor-faktor kajiannya lah. Agamis saya. Saya kan kebetulan muridnya ini. Wah. Buat siapa? Adi Hidayat. Wah, Ustaz Adi Hidayat. saya. Ustaz Adi Wah gitu. Wah, Ustaz Adi Hidayat. Iya, gitu. Apalagi pertanyaannya nih? Apa lagi? Pelan-pelan aja. Kalau Buru-buru banget. dar PS-nya tinggi banget ya. Banyak acaranya Pak Ade, Pak. dar tuh nanti kasihan juga editor yang dekatnya pusing gitu. Emang gitu, Cak? Kalau menurut gue rada setuju sih sama Nando. Lu setuju sama Nando apa sama Michan? Sama Nando, salah satu yang terbaik Klopp ini. Menurut gue ala-ala. Gak usah bunyi. Ini SMR gak sih? Bukan ini. Sorry. Ini udah kebanyakan bercanda nih. Kenapa, Cak? Ya ala-ala Ferguson di MU lah. Salah satu yang membawa dampak besar untuk Liverpool. Nah, Tapi Ferguson itu di setiap musimnya hampir kasih piala ke MU. Nggak, gue setuju kalau parameternya dari cuma piala ya nggak bisa lah, nggak fair lah buat gua. Kalau gini, rivalnya kan City ya, kita setuju lah rivalnya City. Ya. 5, 6, 7 musim terakhir. Ya City dengan materi pemain yang digelontorin Arab, berapa ratus juta gitu dengan materi pemain bintang dan lain-lain, dan Liverpool tuh siapa yang tahu Muhammad Salah sebelum Tahu lah Muhammad Salah. Iya, benchnya Chelsea aja kan. Iya, betul. Tahu sih tahu. Sadio Mane, Virgil van Dijk, pemain bintang-bintang Southampton yang Robertson, Robertson. Iya, Robo. Hull. Iya, Hull City. Hull. Arnold. Iya. Kan itu kan Arnold Purnomo. Arnold Schwarzenegger. Arnold Minat. Iya, ini salah satu dampak besar kan, Dok. Iya, dia kalau parameternya si piala ya STY out berarti kan? Oh, maksud Anda STY out? Enggak. Ini ada bahasanya. Tapi saya setuju STY out kalau diganti Jurgen Klopp. Aman aja, Bos. Aman aja. Tipis-tipis aja Bang. Iya kan gitu. Iya. Kalau yang dibahas parameternya seperti itu ya
stay out karena kan ya membawa dampak besar. Ya gue setuju sih, dia one of the best pelatih di Premier League 10 tahun terakhir lah. Iya, tapi kan gini, yang sebenarnya gue ambigu ya, maksudnya masih ada di posisi bingung gitu antara emang Klopp se-wow itu atau ya udah bagus tapi nggak wow gitu. Karena kalau gue lihat yang gue sorotin tuh dari gimana dia pembelian pemainnya kan nggak melulu top-topan lah gitu, maksudnya menurut gua hampir bisa dibilang 50-50 lah yang top sama yang apeknya kalau Liverpool gitu. Karena ya dari dulu zamannya dia beli Balotelli, terus Serdan Shaqiri, Fabio Borini maksudnya kayak gitu-gitu ya, itu kan juga yang menghambat proses Liverpool gitu. Betul. Menurut gua ya. Dan itu lu menurut gua, kalau gua potong, boleh. Itu yang salah bukan Klopp. Manajemen Liverpool itu pelit banget. FSG itu pelit banget. City bisa sekuat ini karena itu ada kerjasama antara pelatih yang top dan manajemen yang royal. Liverpool nggak gitu. Liverpool pelatihnya top banget. Ya kan? Ada yang sampai nangis kan tuh dia keluar. Ada. saya. Nanti mungkin saya bisa bawa ke sini. Iya. Tapi manajemennya tuh pelit banget. Manajemennya pelit banget. Iya, bagian itu gue setuju benar. Bagian itu manajemen pelit. Iya, tapi oke, kita kan ngelihat banyak juga pemain yang dibeli Klopp dengan harga miring, bukan banyak ya, ada juga tapi tetap perform gitu. Ya. Kayak Salah kan nggak mahal. Robertson tuh 8 juta doang. Iya, yang mahal Van Dijk mungkin ya. Waktu dari Adelaide United dibeli Persib tuh kan 2000. Anjir, itu Sergio Van Dijk. Oh iya. Naturalisasi gagal tuh. Iya dong, fair lah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bahas legacy dari Jurgen Klopp. Oke. Apa aja yang udah dipersiapkan Klopp menurut lu Dos selama ini, sejauh ini buat ngebangun Liverpool? Ya menurut gua untuk legacy Klopp gagal sih. Oh my god. Oh my wow. Oh my god. Lebihan. Ya menurut gua nggak ada legasinya, pemain juga nggak ada regenerasi kan. Pada realitanya siapa pemain yang Harvey Elliott nggak bisa? Iya, itu akhir-akhir ini doang sebenarnya baru kelihatan ada pemain yang baru keluar kayak Kwanza juga enggak, menurut gue mediocre aja level. Memang dia mediocre, tapi setidaknya dia udah siap untuk main di level Premier League. Ya untuk peringkat 10 sih bisa. Iya. Menurut gue ya, Ugu Cuku. Kalau 10 itu siapa ya 10? 10 siapa tuh? Bukan saya 7. Ya ada saya 7. Saya sudah 7. Jangan ngatain tim saya. Oke? Saya sudah 7. Kalau untuk legacy nggak ada. Salah udah habis, Darwin Núñez ngambek, ya kan? Ya, hapus postingan. Iya lagi bener. Luis Diaz oke lah, ya tapi kadang on, kadang off. Ya. Si yang digadang-gadang bagus juga si McAllister sama Szoboszlai habis diputusin drop banget. Padahal dia ganteng loh. Jadi dia diputusin ceweknya. Terus habis itu kan permainannya turun. Oh, si siapa? Szoboszlai. Oh. Ricis. Cerai dong. Bukan diputusin. Oke. Emang gak ada legasinya, Cak? Arnold cabut menurut gua. Masa sih? Cabut. Serius lu? Arnold cabut. Kan kontraknya tinggal semusim kan? Belum ada omongan perpanjang juga kayaknya. Oke. Kalau lu, Cak, gimana, Cak? Menurut gua gak ada legasinya katanya. Gak ada legasinya doh. Ya piala aja. Legasi bukan piala lah. Iya, gua legasi bukan piala. Kalau menurut lu gimana doh? Gak ada legasi, gue sepakat. Karena permainan Klopp yang kita tahu kan tuh gegenpress. Iya. Itu andai kata ada pelatih baru ya itu bakal dirubah. Nah, maksud gue itu. Memang beda permainannya gitu ya. Cuman gini, kayak misalkan gue ngambil klub gue di Arsenal ya. Begitu ada pelatih yang gak sevisi, kayak zamannya Unai Emery itu kan gak atraktif menurut gue. Ya. Tapi identitas DNA-nya Arsenal tuh bermain atraktif. Ketika pelatihnya siapa Arsenal tetap bermain atraktif gitu. Maksud gua legacy semacam itu mungkin nggak kita akan ngelihat Liverpool terus bermain dengan gegenpressing selepas Klopp. Menurut gua nggak tahu juga. Ini salah satu perjudian yang diambil Liverpool, tapi mau nggak mau demi kebaikan bagi keduanya tim, ya keputusan ini harus diambil dan yang digadang-gadang kan ada slot. Judi mulu dia. Slot. Karena slot ada namanya slot jadi judi mulu. Wow. Terus tapi ada link yang bagus nggak kayak?
Tidak ada dong. Ada di bajunya Persikabo. Ah, udah nggak dibolehin. Oh, udah nggak dibolehin. Nggak dibolehin lagi. Dulu sempat. Iya, salah satu perjudian yang besar bagi Liverpool, namun patut dinantikan sih. Maksudnya Arne Slot ini salah satu pelatih yang dia terinspirasi dengan permainan Manchester City. Setahu gua Manchester City, Brighton yang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan double pivot di tengahnya, menurut gua cocok untuk Liverpool saat ini. Skuad Liverpool yang saat ini. Oke, tadi lu udah nyinggung soal Arne Slot ya. Jadi dia mainnya tuh polanya gimana? Polanya mirip Brighton, terus apa lagi tim-timnya apa? City Berarti cenderung atraktif lah ya. Cenderung atraktif. Kalau lu melihat nggak sepak terjangnya Arne Slot? Gua nggak ngikutin karena apa anjing Feyenoord. Paling apa gitu. Ajax kan kalau Belanda tuh yang walaupun beberapa 2 tahun terakhir lagi jelek Ajax ya. Gua agak tapi kalau Arne Slot dan gue nggak expect, ya hitungan gue paling lama semusim lah, 2 musim kali. Terus dipecat gitu maksudnya? Ini gimana sih? Gue jujur saya tidak tahu Arne Slot siapa. Udah tahu. Saya tidak pernah menonton Arne Slot. Tapi yang saya dengar memang benar dia pakai 2 pivot, 2 DM. Dia cara mainnya lumayan rada counter gitu. Rada counter attack. Jadi apakah cocok sama DNA Liverpool? Rada beda sebenarnya. Rada beda. Sama kalau kita lihat sama Klopp kan gegen press banget. Ya. Rada beda dan gue juga rada kurang setuju sama Maca kalau seandainya lihat komposisi pemain Liverpool hari ini dengan main 2 pivot itu bakal cocok karena yang kita harus fair-fairan hari ini Liverpool nggak ada DM murni kecuali Endo. Setuju. Nggak ada DM murni kecuali Endo. Szoboszlai sama McAllister tuh bukan DM. Endo juga kelasannya cuma Asia aja. Bener. Endo itu kan sebenarnya panik buying gara-gara Caicedo dan Enzo keambil Chelsea. Dia akhirnya ngambil Endo. Jadi makanya gue nggak tahu apakah dia akan beli pemain baru dan pasti akan beli pemain baru. Itu yang gue singgung karena ya nggak melulu dengan skuad yang ada sekarang kan. Yang digadang-gadang ada siapa Bakayoko, bukan Bakayoko City. Saya kira Bakayoko Chelsea. Kan ada Bakayoko tuh. Bakayoko itu kan Bakayoko. Iya, pemain-pemain barunya pasti lah yang dibawa dari Belanda. Mungkin. Lagi menurut gue sepak bola modern main 2 pivot ya elah. Tinggal lah. Zaman kapan sih? City 2 pivot. Siapa? 3-2-4-1. Dia main Johnson sama Rodri. Benar, setuju kalau itu. Tapi kan bukan pivot murni dong. Memang bukan pivot murni. Tapi kalau secara permainan di atas kertas ada 2 pivot. Apa? Di atas kertas itu ada dua DM nih. Tapi ketika main memang belum tentu. Ya maksud gua aktual di lapangan ya, dia nggak pernah ninggalin 2 defensive stay kan? Iya. Pasti ada salah satu yang overlap ke depan. Guardiola aja back rasa winger hampir hat-trick. Iya, habis dibikin JJ. nggak mau ngambil penalti dia. Iya. Maksud gua kalau untuk main 4-2-3-1 gitu ya, Nggak lah. Terus di Premier League dong. Tapi gantian aja sama Chelsea sama MU paling. Oh gitu. Jing Chelsea mulu. Soalnya terbukti di Belanda dia dapat runner up dan sekarang bawa gini, slot ke Ten Hag deh. Top-topannya Belanda. Bawa Ajax semifinal. Pemainnya jadi semua. Mana? Walaupun salah manajemennya juga sih, menurut gue salah si MU-nya juga tuh. Tapi kan tetap aja secara permainan juga nggak menggugah gitu. Benar. Jadi bener nggak sih kalau misalkan nih gue melebar sedikit ya, gue berasumsi insan-insan sepak bola dari Belanda tuh udah nggak se-wow itu lagi. Nggak setuju gue kalau itu. Wes, tahan. Gimana? Nih, gue kasih contoh ya. Anthony. Hapner. Weh, jangan yang itu mas. Respect kapten. Oke. Gitu. Iya. Anthony. Ten Hag. Oke. Ya lu nilai sendiri lah. Van de Beek. Terus Van de Beek, terus Frenkie de Jong. Oke. Frenkie de Jong dia cedera aja. One of the best dia. Dia cedera. Emang jelek aja. 2 tahun terakhir dia jago banget, mampus. Setuju gua. By the way, kita balik lagi ke topik tadi. Terus sekarang Arne Slot yang mau gabung. Kira-kira masih oke itu nggak sih memang? Menurut gue Liverpool tidak akan se-contender hari ini dipegang Arne Slot. Karena ada turbulensinya. Pasti ada turbulens. Mungkin 2 musim dia akan peringkat 12 gitu kan. Nggak ada yang tahu ya kan. Pasti akan merasa turbulens dia. Jadi
ya bakal masuk masa kegelapan lagi lah tuh Liverpool 30 tahun tanpa Premier League lagi. Wow. Tapi kan gini Cak, si Liverpool tuh kan mutusin buat ngambil Arne Slot. Kayak tadi yang gue bilang track record pemain atau pelatih, pokoknya yang berkiprah di Liga Belanda gitu ya. Itu kan dilalahnya mungkin kecenderungannya belakangan ini banyak yang kurang tampil oke lah di pentas sepak bola Eropa gitu. Apa sih kira-kira pertimbangannya si Arne Slot diambil? Arne Slot diambil. Iya. Sesimpel Xabi Alonso udah nggak mau itu Liverpool. dia. Itu baru pengen gue ngomong. Karena Xabi Alonso tidak mungkin dibawa ke sana. Iya. Xabi Alonso mending gue Madrid anjing. Tuchel udah dipecat nih, mending gue ke Munchen gitu. Apain gue ke Liverpool? Gitu aja. Gitu ya. Gitu aja. Gitu aja. Kalau bisa gue bilang Arne Slot nih serep. Serep sebenarnya kan ada 2 pelatih Liverpool dari awal waktu pas Klopp cabut. Pelatihnya tetap satu. Ya benar. Iya. Si siapa tadi Xabi Alonso sama Ruben Amorim. Ruben Amorim. Iya kan? Sporting ya? Sporting. Iya. Ada 2 pelatih itu. Kenapa 2 pelatih ini nggak jadi? Mungkin karena emang nggak mau aja. Oke. Karena Klopp itu terlalu cocok sama Liverpool menurut gua. Jadi kayak terlalu cocok. Jadi Klopp itu kan kalau lu lihat dia ngelatih Dortmund yang supporternya mati-matian ngedukung. Liverpool juga seperti itu. Cara mainnya juga cocok sama atmosfer Klopp. Klopp juga membawa kayak dia kalau udah ngelatih tuh kayak energik banget. Jadi pelatih-pelatih Liverpool yang cocok yang kayak gini. Yang gua nggak tahu ya Arne Slot pakai begitu juga atau enggak, gua nggak tahu. Oke. Tapi kalau kita ngeliat CV-nya kayaknya sih biasa aja nih pelatih ya. CV-nya biasa aja dong. Menurut gua gini loh, sejago-jagonya pelatih dengan materi pemain Liverpool sekarang gitu ya. Ya tetap butuh waktu gitu. Masalahnya si Arne Slot ini kenapa lu nggak ambil pelatih dengan nama besar? Memang nggak menjamin lebih bagus daripada si Arne Slot, tapi ngasih ketenangan untuk fansnya. Betul. Rekomendasi lu kira-kira siapa? Nagelsmann. Liverpool cocok dipegang orang Jerman menurut gua. Iya. Kenapa? Hansi Flick, Nagelsmann. Kenapa cocok dipegang orang Jerman? Dari tipikal mereka yang fight, tipikal Jerman kan gitu semua. Kalau lu perhatiin kan fight, ngepres rata-rata, dan Arne Slot gue nggak tahu sih ya, tapi menurut gue lebih cocok. Ya nggak ada yang bisa gantiin Klopp menurut gue, tapi paling nggak Nagelsmann kan mainnya agak ke depan. Si Hansi Flick ya kita udah tahu lah, atau si siapa? Tuchel. Bukan yang bekas MU. Rangnick gak jelek, salah MU-nya aja. Siapa megang MU juga. Tapi kan Ronaldo siapa dia kok direkrut wawancara gitu. Mungkin ya pas Rangnick lagi ada berita itu Ronaldo habis kuota kan gak ada yang tahu. Gak sempat gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu gitu loh. Jadi gue mau kasih satu pelatih. Menurut lo cocok gak? Joachim Low. Gue tuh galer mulu. Yes, itu galer mulu juga. Gue selalu mempertanyakan kenapa Joachim Low tidak pernah diincar sama klub-klub. Padahal CV dia di timnas tuh bagus ya. Dan dia ngasilin pemain-pemain top juga. Dia bisa ngebuat pemain top, dia bisa ngehandle pemain top menurut gua sih Joachim Low. Itu kenapa gua selalu mempertanyakan kenapa tidak ada pernah klub. Rumor doang ya? Bahkan gua nggak pernah dengar rumor ya. 2014 itu kan skuadnya bintang semua Jerman. Iya. Itu gua bingung aja kayak Chelsea ini sekarang gua bawa ke tim gua. Ini kan tim kandang babi nih ya. Tim kandang babi. Ini klub kalau nggak seri kalah kan. Jadi kenapa gitu nggak mau cari pelatih kayak Joachim Low gitu loh. Pochettino paling tepat tapi buat Chelsea menurut gua. Tai anjing. Astagfirullahaladzim. Itu nanti kita bahas. Sekarang gua pengen ini dulu sedikit ngasih pandangan lah buat kalian karena gua baca gitu ya. Si Arne Slot ini kenapa akhirnya yang dipilih adalah beliau karena yang mendekati dengan Jurgen Klopp dalam hal kerendahan hati diberikan transfer budget minim. Itu Arne Slot dan dia bisa membuktikan katanya di Feyenoord. Pandangan lu gimana, Cak? Lagi-lagi soal budget. Iya, opsi terbaik dari terbaik kalau statementnya seperti itu menurut gua cocok sih untuk Liverpool. Untuk Liverpool yang manajemennya seperti ini sangat cocok dan lagi-lagi ya track recordnya nggak buruk-buruk amat di situ dan dan Klopp pun ada kabar bilang suka juga sama Arne Slot ketika dikabarin mau menggantikan dia gitu. Berarti ibaratnya oke nih cocok nih gitu cocok ya. Nih, ada approve by Klopp dulu. Memang tapi
ya suatu perjudian besar dari seorang Jurgen Klopp yang punya nama besar di Liverpool dan digantikan dengan Arne Slot gitu, ya suatu perjudian besar, namun ya patut dinantikan. Betul. Patut dinantikan, gue setuju. Tapi mungkin patut aja dinantikan, pelan-pelan ngomong. Benar, patut dinantikan, aku setuju. Tapi Arne Slot mungkin aja diambil Liverpool untuk supaya fans Liverpool itu kayak tidak mengekspektasikan tinggi. Jadi ini tim lu bakal berarakan lagi. Gua akan bawa Arne Slot supaya ya lu tau lah 2-3 tahun lagi kita akan di posisi mana. Karena takutnya kalau diambil pelatih besar kan sempat Mourinho mau diambil kan? Kabarnya. Takutnya kalau udah Mourinho yang datang, namanya begitu besar, takutnya harapannya terlalu tinggi. Tapi gue rasa orang kalau udah ngerekrut Mourinho juga orang udah tahu, udah nggak berharap lagi kan pelatih begitu doang. Sekarang kita kalau tapi menurut gue intermezzo ya. Mourinho itu menurut gue ya di luar permainan ya, dia salah satu kalau kita ngomong legacy, dia adalah pelatih yang paling hebat buat legacy menurut gue. Kenapa? Dia nggak juara memang di oke di Inter. Oke lah dengan pemain-pemain tua. Di Madrid dia nggak juara, tapi lu lihat skuad Madrid 2013 sampai itu bekas pembeliannya Mourinho semua, orang-orangnya Mourinho semua. Tapi maksud gua emang sebatas legacy itu sebatas pembelian pemain kan salah satunya. Oke. Iya, tapi kalau dilihat maksud gua kalau gua beranggapan ya kalau misalkan memang Mourinho tuh meninggalkan legacy, harusnya ada klub yang songong banget gitu kalau legacy yang membekas gitu. Enggak sih, menurut gue Mourinho bukan pelatih legacy sih. Dia tuh pelatih, bahkan gue bisa bilang dia bukan pelatih liga yang bagus. Dia tuh pelatih turnamen aja. Poinnya bukan itu. Menurut gue ketika lu mau membangun tim, Mourinho adalah orang yang tepat menurut gue. Oh ya benar, kalau itu benar. Setuju gua. Hah? Gak setuju lu? Cuman ya udahlah. Tadi balik ke ini tuh. Dok, gua males ngomong. Ngantuk. Balik ke inian tuh tadi. Arne Slot kan dibilang ya dia dipilih karena keterbatasan budget gitu. Ya Liverpool selalu kayak gitu kan, pelit. Ya tapi nggak berapa banyak sih pelatih kayak Klopp. Ya menurut gua kalau Liverpool terus kayak gini, ya makin turun aja. Dan sekarang bersaing di tangga juara gitu. Ntar mundur ke 4 besar, mundur ke 8 besar, 10 besar ya akan terus kayak gitu. Kalau nggak ada kucuran dana, mengucurkan dana ya. Betul sekali. Nah, gue pengen ini Desan. Apa tuh? Liverpool sama Arne Slot. Kenapa? Dari sudut pandang lu, apa yang bisa dilakukan Arne Slot di Liverpool? Yang bisa dilakukan dia, kalau emang dia masih ingin bermain sama 4-2-3-1-nya, pasti itu dia harus beli 2 DM. Itu pasti, karena lu bermain sama defensive midfielder umur 31 tahun Endo tuh enggak banget anjing. Itu enggak banget, lo harus beli lagi 2 DM. Kadang McAllister kan ditaruh. Itu kan dipaksa. Iya dipaksa, itu kan dipaksain. Terus apa lagi ya? Apa ya? Secara lu harus peringkat deh, secara posisi kira-kira musim depan aja. Iya, bersama musim depan. Bisik-bisik aja dan Enggak. Musim depan masuk Liga Champions syukur sih menurut gue. Masuk Liga Champions enggak akan menurut gue. Ya makanya masuk Liga Champions syukur, Eropa League palingan. Mungkin juga Piala Melon doang, Conference League. Champion rasa melon. Champion rasa melon. Menurut lu, Cak? Nggak tahu gue, nggak mau tuh rokok gue tinggal 1 ini sebenarnya. Masa gitu? Masa kerja di rokok aja. Gue sponsor masuk lah. Tinggal sebatang ini. Gini, makanya dulu tadi gue kira dia kan gitu tadi. Gue kira merhatiin rokok. Tinggal ate ya. Gue pirit-pirit ini aja. Gue nggak bisa hidup tanpa rokok gitu lagi. Aneh banget anjing. Kenanda dulu. Yang no chance lah anjing menurut gue. Ya kalau gue jadi fans Liverpool mah kayak udah fuck this guy anjing. Enggak, kalau dari gue masih pede. Liverpool enggak cemen itu anjing. Walaupun gonta-ganti pelatih menurut gue salah satu yang terbaik Liverpool. Iya. Emang Liverpool musim ini jago? Jagoan Arsenal sama City. Iya. Sampah banget anjing Arsenal. Tapi lebih jago daripada juara Chelsea dan MU kan gitu. Oh. Terus-terusan Chelsea lagi. Terus-terusan. Gitu. Kalau lu dah. Apa? Tadi gimana? No chance. Who the fuck this guy? Who the fuck this guy anjing. Kalau gue jadi fansnya kayak bangsat lah ini orang siapa anjing. Ini gue minta editor nih ya pas bagian dia ngomong tuh potong jedak-jedukin. Woi, abis tuh. Coba ulangin ke kamera. Who the fuck who the fuck this guy anjing. Nanti kita keluarin kalau lagi win streak lagi. Win streak tuh Liverpool dengan Arne Slot. Gak akan anjing, gak akan.
tabrakan. Arnold cabut. Salah habis sudah. Salah udah habis. Salah udah habis, gue sepakat. Iya kan, makanya Saka nomor 1 dong di Inggris ya kan sekarang. Right wing nomor 1 di Inggris. Itu setuju. Bukayo Itu kan. setuju. Nomor 2-nya Martinelli. Oh, Di Liga terus-terusan. Inggris. Arsenal terus-terusan. Nomor 3 Trossard ya kan. Nomor 4 Reiss Nelson. Ya udah. Iya. Nah, nomor 5 Mudryk boleh kalau gitu. Oke. Nah, kita kan udah bahas Liverpool nih ya. Liverpool nih menurut gue topik yang seru banget. Masa sih? Iya, karena nggak tahu kenapa seru aja ngelihat tim yang pemiliknya pelit berjuang mati-matian gitu, kayak menarik aja buat gue. Cuman ya gimana, gue nggak bisa lagi ngelanjutin acara ini. Mau kemana sih Ki? Itu, aspal gue ngaspal di depan. Udah siap itunya, solarnya. Rapi banget ya bro. Impro, pimpinan proyek. Oh, helm putih. Broron. Helm putih. Gua broron, bro. Iya. Iya udah kalau gitu nanti lagi kali ya kita bahas ya. Besok lagi. Boleh lah. Oke, kalau gitu tutup aja ya. Tutup aja. Tutup aja nggak sih? Tutup. Ya udah. Kalau gitu. Terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan Obral. Sampai jumpa di Obral ya. Kenapa gitu? Ki gue pengen kencing Ki. Lu main kencing ya udah. Sampai jumpa di Obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, latih kick Wando, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di Obral semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorapi, ngobrol sampai pagi juga jadi